Jambi Cornelis Buston bersaksi pada perkara suap RAPBD Jambi 2017-2018. KPU Provinsi Jambi masih memperbolehkan parpol mengganti nomor urut dan dapil caleg. Jamaah Haji Kabupaten Muaro Jambi Kloter 19 telah bergerak menuju Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Rabu 12 Juli 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Ahmad Solihin. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara Dadang dan Andri, dua tersangka kasus dugaan korupsi gagal bayar medium term note PT Sun Prima Nusantara pembiayaan kepada Bank Jambi pada tahun 2017 hingga 2018 ajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jambi. Dua tersangka tersebut mengajukan pra-peradilan mengikuti El Halcon yang saat ini tengah menjalani pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jambi. Kejaksaan Tinggi Jambi kembali terdaftar sebagai pihak yang digugat pada kasus dugaan korupsi gagal bayar medium term note PT Sun Prima Nusantara pembiayaan kepada Bank Jambi pada tahun 2017-2018. Kali ini, Kejaksaan Tinggi Jambi digugat oleh Andri dan Dadang, tersangka kasus tindak pidana korupsi perkara tersebut. Humas Pengadilan Negeri Jambi Suwarjo mengatakan, Pengadilan Negeri Jambi kembali menerima pendaftaran gugatan pra-peradilan dari tersangka Dadang dan Andri. Berkas kedua termohon tersebut telah diterima Pengadilan Negeri Jambi dan tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi dengan agenda Dadang mendengarkan keterangan saksi ahli dan Andri akan menjalani proses persidangan perdana pada Kamis mendatang. Jadi atas nama Andi, pemohonnya Andi Irfandi, dan sudah ditunjuk hakimnya yang menangani yaitu Pak M. Saprisal Fahmi, dan sudah ditunjuk juga hari sidangnya tanggal 20 Juli 2023 yang nomor terregister nomor 9 ya tadi ya. Kemudian yang terkait dengan permohonan yang nomor 7 Pak El Halcon, hari ini tadi sudah kesimpulan, kemudian ditunda hari Rabu untuk putusan. Sebelumnya, Kejati Jambi digugat oleh tersangka kasus yang sama bernama Yunsak El Halcon. Dua penggugat baru melakukan gugatan di tengah sidang gugatan Yunsak El Halcon digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Saudara Cornelis Buston bersaksi di Pengadilan Negeri Jambi. Mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi dan terpidana KPKID bersaksi terkait aliran dana pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018. Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 kembali dipersidangkan dengan agenda meminta keterangan saksi di dalam persidangan. 5 orang saksi dihadirkan jaksa KPK, diantaranya yakni mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston dan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi. Para saksi dimintai keterangan terkait keterlibatan para terdakwa Sofyan Ali, Sopian, Sainuddin, Muntalia, Supriyanto, dan Rudi Wijaya dari kasus perkara tersebut. Pada bukti persidangan, saksi Cornelis Buston mengatakan sempat ada pertemuan sejumlah anggota dewan membahas aliran dana pengesahan RAPBD Jambi di salah satu ruang di kantor DPRD Provinsi Jambi. Namun, saksi tidak tahu secara pasti siapa saja yang hadir di pertemuan tersebut. Penasihat hukum terdakwa Amir Hamzah mengaku diuntungkan dengan adanya kesaksian Cornelis Buston. Hal ini dikarenakan tidak kuatnya keterangan saksi Cornelis Buston untuk terdakwa, dikarenakan saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir di pertemuan tersebut. Awalnya diakui oleh Cornelis Buston dalam BAP-nya yang menyatakan bahwa ada pertemuan sekitar bulan Oktober 2016 ya di ruangan almarhum Suman Manap yang menyatakan bahwa Suman Manap menyampaikan kepada dia bahwa ini ada para perwakilan praksi mau minta uang untuk Palu 2017.
Nah, karena ini menjadi salah satu dasar bagi jaksa penuntut umum ya untuk mendakwakan pasal 12 itu, maka ya perlu ini kami konfirmasi. Sementara itu, Jaksa KPK Ahmad Hidayat memastikan bahwa pihaknya konsisten menangani kasus suap pengesahan RAPBD Jambi sesuai alat bukti. Saudara Apif kemarin juga menerangkan bahwa memang ada pertemuan ya. Salah satunya kan di rumah kediamannya Pak Jurman Mana, dan di situ ada, tadi benarkan juga dari Pak Arsaban itu kan, dan Pak Cornelis memang pernah ada di kediamannya Pak Jurman Mana, itu yang benar, dan Apif juga menerangkan ada pertemuan di situ. Keenam mantan anggota DPRD periode 2014-2019 ini dijerat KPK dengan pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 65 ayat 1 KUH Pidana. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BNN musnahkan barang bukti sabu hasil sitaan dari 7 orang tersangka. Selain untuk memberantas peredaran narkoba, barang bukti sabu tersebut dimusnahkan untuk membuat jera pelaku. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi memusnahkan 1,3 ons narkoba jenis sabu dan 126 butir pil ekstasi di kantor BNN Provinsi Jambi Rabu pagi. Barang haram tersebut disita dari 7 orang tersangka selama 2 bulan terakhir. Barang bukti dimusnahkan dengan beli blender dicampur cairan pembersih lantai dan deterjen. Selain disaksikan tersangka, pemusnahan juga disaksikan kuasa hukum tersangka. Kepala BNN Provinsi Jambi, Wisnu Handoko, pemusnahan ini dilakukan untuk melengkapi berkas para tersangka, serta memberantas peredaran narkoba agar tidak kembali disalahgunakan. Kita berhasil mengungkap 3 kasus. Yang pertama, kasus terjadi di daerah TKP Desa Siau, RT 02, Lambur Luar, Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setelah diblender, barang bukti narkoba langsung dibuang ke pembuangan akhir. Sementara para pelaku ditahan di rutan BNNP Jambi untuk proses hukum. Dan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Memperingati Hari Koperasi Indonesia ke-76, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi mendorong pembangunan regulasi yang baik untuk membentuk koperasi yang memiliki izin dan bersertifikasi sehingga diminati masyarakat. Memperingati Hari Koperasi Nasional ke-76 pada 12 Juli 2023, yang pada tahun ini berganti nama menjadi Hari Koperasi Indonesia atau HKI, pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mendorong pengembangan dan eksistensi koperasi. Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jambi, pemerintah terus mengupayakan koperasi tetap diminati masyarakat di tengah laju perkembangan zaman. Upaya ini sesuai dengan tema Hari Koperasi Indonesia tahun 2023, yakni membangun koperasi berbasis kearifan lokal menuju ekonomi gotong royong yang mandiri, modern, dan berdigital. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan dalam rangka penyegaran dan pembinaan koperasi yang berkelanjutan sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi, peringatan HKI tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 direncanakan terselenggara pada 26 Agustus mendatang. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan dengan peringatan Hari Usaha Mikro Kecil dan Menengah tingkat Provinsi Jambi. Penyelenggaraan acara ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi yang memiliki izin dan bersertifikasi, sehingga mampu meningkatkan potensi ekonomi dan diminati masyarakat. Dananya akan mengundang seluruh koperasi yang ada di Provinsi Jambi, tentunya untuk penyegaran kembali dalam upaya pembinaan koperasi di Provinsi Jambi. Kemudian juga kita juga ingin mengkaitkan dengan usaha kecil menengah, tentunya naik kelas. Jadi koperasi UKM ini nantinya betul-betul memiliki izin sertifikat dan sertifikat halal.
Sardaini memastikan upaya peningkatan kualitas koperasi dan UMKM yang digulirkan pemerintah Provinsi Jambi akan dilakukan dengan membangun regulasi yang baik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali menyalurkan dana bantuan bagi 278 pelaku UMKM. Jumlah bantuan modal pengembangan usaha tersebut mencapai 1,8 miliar rupiah. Bantuan modal pengembangan usaha untuk pelaku usaha kecil menengah atau UMKM kembali disalurkan pemerintah Provinsi Jambi. Kabupaten Batanghari mendapatkan nominal bantuan 1,8 miliar rupiah. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari Mariati mengatakan, saat ini tahapan pengajuan berkas dari pelaku usaha telah dilakukan. Tim verifikator dari pemerintah provinsi maupun Kabupaten Batanghari tengah memverifikasi kelengkapan syarat administrasi dari calon penerima bantuan modal UMKM. Dari jumlah berkas yang diterima sebanyak 2.500, pemerintah hanya menyediakan kuota untuk 278 UMKM. Selain verifikasi berkas, tim atau petugas verifikator juga akan turun ke lapangan mengecek titik koordinat dari tempat usaha tersebut. Untuk keseluruhan kita mendapatkan jatah 278 pelaku UMKM dengan anggaran 1,8 miliar. Kita melakukan verifikasi, selanjutnya kita akan cek lapangan untuk menentukan titik koordinat pelaku usaha itu, apakah memang ada usahanya atau tidak. Itu yang paling penting. Bantuan modal UMKM merupakan bagian dari program 2 miliar 1 kecamatan milik pemerintah Provinsi Jambi dengan kategori penerima wirausaha kaum emak-emak, milenial, serta wirausaha pemula. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. 17 parpol peserta pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengembalikan dan perbaiki berkas bacalek. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen menuju pemilu 2024. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Partai politik peserta pemilu 2024 masih dapat mengganti nomor urut dan daerah pemilihan dapil bacalek. Namun penggantian bacalek itu harus mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekjen Parpol. Sejumlah partai politik mendaftarkan bakal calon legislatif di setiap daerah pemilihan atau dapil berdasarkan urutan abjad dan belum memiliki nomor urut. Pengurus partai mengklaim langkah itu dilakukan untuk menilai kinerja para bacalek sebelum didaulat sebagai daftar calon tetap atau DCT. Hal itu dapat dilakukan karena masih sesuai dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dalam aturan itu, tertuang bahwa partai politik masih diberikan kesempatan untuk mengubah nomor urut dan daerah pemilihan. Anggota KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan, partai politik dapat mengajukan penggantian bacalek dengan syarat utama harus mendapat persetujuan atau keputusan dari Ketua Umum dan Sekjen Parpol. Yang terkait dengan bakal calon yang pindah partai, kita kan masih proses pengajuan perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing partai. Jadi kemudian itu juga diatur di PKPU di PKPU 10 ya tahun 2023 di masa perbaikan itu bisa saja mereka melakukan apakah itu diganti karena mengundurkan diri, apakah dia diganti karena meninggal dunia, atau justru dia diganti atas persetujuan dari Dewan Pimpinan Partai Politik. Jadi ruang itu diberikan kepada partai politik melalui regulasi yang sudah diterbitkan oleh KPU. Perubahan nomor urut atau penggantian bacalek dapat dilakukan di masa pencermatan daftar calon sementara atau DCS pada 6 hingga 11 Agustus mendatang. Sementara pencermatan daftar calon tetap atau DCT pada 24 September hingga 3 Oktober 2023. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. KPU Merangin telah menerima perbaikan dokumen dari partai politik yang belum memenuhi syarat. Dari 17 partai politik, hanya 16 parpol yang menyerahkan berkas perbaikan. KPU Merangin hanya menerima dokumen perbaikan dari 16 parpol,
dari jumlah 17 parpol yang dokumen calonnya dinyatakan belum memenuhi syarat atau PMS. Hingga batas akhir tahapan pengajuan dokumen perbaikan persyaratan bakal calon pada 9 Juli lalu, satu partai politik tidak menyerahkan dokumen perbaikan, yakni Partai Umat. Partai besutan Amin Rais itu menyusul Partai Garuda, yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat berpartisipasi mengajukan calon legislatif dalam pemilu tahun 2024 di Kabupaten Merangin. Selain itu, ada 15 partai politik yang melakukan pergantian bacalek dari nama-nama yang didaftarkan ke KPU Merangin sebelumnya. KPU tidak menerima pengajuan pendaftaran di atas waktu yang ditentukan. Nanti untuk partai yang tidak mengajukan perbaikan ini, maka nanti potensinya partai itu tidak bisa mengikuti tahapan berikutnya, yaitu tahapan daftar calon sementara dan daftar calon tetap. Untuk tahapan selanjutnya, KPU Merangin kembali melakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, terhitung 10 Juli 2023 hingga 6 Agustus 2023. Ramadan Cerpitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Hanya 17 parpol yang menyerahkan dokumen perbaikan bacalek ke KPU Bungo, sementara satu parpol lainnya gagal menyerahkan dokumen perbaikan pada hari terakhir. Sebanyak 17 partai politik telah menyerahkan perbaikan berkas dokumen administrasi untuk calon legislatif DPRD Kabupaten Bungo. Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Bungo Hardianus mengatakan, setelah perbaikan dokumen administrasi, maka pihak KPU akan melakukan verifikasi perbaikan persyaratan calon terhitung sejak 10 Juli 2023 hingga 6 Agustus 2023. Setelah verifikasi selanjutnya akan ada pencermatan daftar calon sementara atau DCS. Untuk hasilnya, Pak? Untuk hasil pengembalian berkas kemarin, alhamdulillah hasil verifikasi kita berakhir di jam 3.59. Alhamdulillah sampai batas akhir waktu yang seluruh partai kita ada 18 yang telah mendaftarkan diri mengantar berkas dokumen kepada kita, itu ada 17 partai politik. 17 politik, artinya ada satu partai politik yang tidak mengantarkan dokumen. Terus lanjutan ke depannya Pak, itu akan kayak mana Pak yang tidak masukkan berkas itu? Kalau yang sejauh yang kita tahu hari ini, kalau memang sampai malam tadi di batas tanggal 9 mereka tidak mengantarkan dokumennya, besar kemungkinan bisa kita dianggap gagal dokumen. Sementara itu, dari partai politik yang mendaftarkan berkas bacalek, sebelumnya terdapat 18 parpol yang diterima pihak KPU. Namun pada saat penyerahan berkas dokumen perbaikan, hanya 17 parpol yang menyerahkan berkas perbaikan. Satu parpol yakni Parpol Garuda gagal dan tidak menyerahkan berkas perbaikan ke pihak KPU sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam tahapan pemilu 2024. Gagalnya pihak Parpol Garuda diduga konflik internal parpol tersebut, sehingga hanya 17 parpol yang ikut kontestasi pada pemilu 2024 di Kabupaten Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sebanyak 488 berkas bacalek DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah diperbaiki. Mayoritas kesalahan berkas karena ketidaksesuaian data ijazah dan salah menulis nama. Sebanyak 17 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengembalikan dan melakukan perbaikan berkas bacalek. Sebelumnya, dari 488 berkas bacalek yang diajukan 17 partai politik kepada KPU Batanghari, diketahui hanya 26 orang yang dinyatakan memenuhi syarat. Sedangkan 462 berkas lainnya dinyatakan belum memenuhi syarat. Sementara satu partai politik yang dari awal tidak mengajukan bacalek adalah Partai Garuda. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwansyah mengatakan, tahapan selanjutnya adalah verifikasi berkas kembali oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai tanggal 10 Juli hingga 6 Agustus 2023. Mayoritas berkas bacalek yang tidak memenuhi syarat karena ketidaksesuaian data di ijazah dan salah menulis nama. Jika hasil verifikasi administrasi perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi bacalek dan dokumen persyaratan administrasi bacalek pengganti benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, bacalek dimaksud dinyatakan memenuhi syarat atau MS.
Jika tidak, maka akan dimasukkan ke dalam kategori tidak memenuhi syarat atau TMS. Tahapan sekarang verifikasi administrasinya, pencermatan dokumen sekarang. Itu maksudnya apa tuh Bang, kalau pencermatan dokumen? Pencermatan dokumen maksudnya di aplikasi Silon kita ngecek kan, misal ada yang dibutuhkan misalnya ijazah yang diupload sesuai, yang diuploadnya kan ijazah asli, yang diminta di Juknis kan ijazah fotokopi yang dilelang. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan menyusun rancangan daftar calon sementara atau DCS berdasarkan berita acara hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon. Rancangan DCS akan disusun dan ditetapkan mulai tanggal 12 hingga 18 Agustus 2023. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemkab Muaro Jambi memastikan telah menyiapkan anggaran untuk Pilkada tahun 2024. Besaran anggaran untuk menyukseskan pelaksanaan Pesta Demokrasi 5 tahunan itu cukup besar, mencapai 40 miliar rupiah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 mendatang dibebankan anggarannya kepada pemerintah daerah. Pada Pilkada tahun 2024, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menganggarkan dana Pilkada mencapai 40 miliar rupiah. Anggaran Pilkada itu telah dirancang pada APBD perubahan tahun anggaran 2023 dan APBD tahun 2024. Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan, besaran anggaran dari APBD Muaro Jambi itu diantaranya untuk membiayai honor panitia pemilihan kecamatan dan kelompok penyelenggara pemungutan suara serta panitia pengawas pemilu. KPU kemudian dari Bawaslu sudah ngajukan ya anggaran itu lebih kurang 40-an lah, tapi itu nanti akan kita verifikasi kembali. Kita duduk bersama dulu dengan KPU dan Bawaslu, kemudian baru disepakati untuk anggaran Pilkada 2024 itu. Dalam waktu dekat, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan menggelar rapat bersama KPU dan Bawaslu tentang tindak lanjut anggaran pelaksanaan Pilkada untuk memastikan besaran anggaran yang akan digunakan oleh penyelenggara dan pengawasan pelaksanaan Pilkada. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi yang kami rangkum dalam segmen advertorial akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan jawaban pemandangan ranperda pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, berkomitmen mendorong percepatan pembangunan daerah, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022. Mengawali jawaban pemerintah dalam rapat paripurna DPRD itu, Gubernur mengatakan pemerintah terus berupaya mendorong percepatan pembangunan daerah, salah satunya dengan mengangkat laju pertumbuhan ekonomi. Upaya ini tergambar dari belanja tahun 2022 yang berhasil berkontribusi 3,12% terhadap PDRB Provinsi Jambi. Sementara untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan dana transfer, Pemprov Jambi terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan baru, yakni dengan melakukan efektivitas belanja serta menutup celah potensi kehilangan pemasukan daerah. Gubernur menekankan, untuk silpa yang mencapai 631,46 miliar, proses realisasinya telah dilakukan secara cermat. Namun, dalam perjalanan APBD, Kementerian Keuangan menerbitkan KMK nomor 29 tahun 2022 sehingga terdapat kelebihan dana penerimaan yang bersumber dari kurang salur DBH tahun 2021 dan dialokasikan pada 2022 sebesar 195,9 miliar yang kemudian menjadi penyumbang terhadap besaran silpa.
Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan tahun jamak, total alokasi kegiatan untuk tahun 2022 adalah sebesar 1,1 triliun. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk 3 kegiatan penanganan jalan oleh Bina Marga, serta 2 kegiatan pembangunan di Cipta Karya, yakni Gedung Stadion dan Gedung Islamic Center. Sementara untuk program Dumisake yang difokuskan dengan tujuan pemerataan pembangunan dan menurunkan kemiskinan, penerimanya dapat diusulkan oleh siapapun yang kemudian diverifikasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial sebelum akhirnya direalisasikan. Perekonomian telah mampu mengurusi produksi sektor yang menyediakan input baginya serta mudah bergerak jika terjadi perubahan permintaan pada sektor yang menggunakan outputnya. Adalah apa yang telah diseritakan perdagangan usaha dan penyedia, bukan mobil dan sepeda motor, jasa informasi dan Gubernur Al-Haris berharap jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 dapat menjawab pertanyaan maupun saran dan kritik yang disampaikan sehingga menjadi bahan untuk percepatan pembangunan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Berkomitmen mendorong pembangunan bidang olahraga yang berkualitas, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi membuka penyelenggaraan Porprov Jambi ke-23 untuk cabang olahraga bulu tangkis. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi membuka penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-23 tahun 2023 untuk cabang olahraga bulu tangkis. Wagub mengatakan, pembinaan atlet melalui kompetisi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah. Penyelenggaraan ajang Porprov menjadi salah satu strategi untuk menjaring atlet-atlet berprestasi yang nantinya mampu membawa nama baik daerah hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Bergulirnya Pekan Olahraga Provinsi juga menjadi momentum baik untuk mengevaluasi pola pembinaan dan pengembangan olahraga secara sistematik, terencana, dan berkesinambungan dalam upaya membangun prestasi olahraga. Wagub menekankan, pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen dalam mendorong pembangunan bidang olahraga yang berkualitas. Pemajuan olahraga ini sudah termuat dalam RPJMD tahun 2021 hingga 2026, yakni pada misi ketiga Jambi Mantap, yaitu memantapkan kualitas sumber daya manusia. Selain ajang untuk meningkatkan prestasi olahraga, penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi akan berdampak positif pada pemajuan daerah, yakni mulai dari peningkatan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor pariwisata hingga mendorong kesejahteraan masyarakat. Dan ini bagian dari di tahun 2022 semua yang khususnya insya Allah Abdullah Sani berharap seluruh atlet dapat memanfaatkan kegiatan ini sebagai sarana melatih diri dan menguji kemampuan, khususnya untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki guna mencapai prestasi yang lebih tinggi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi menghadiri serah terima jabatan Komandan Batalion Raider 142 Kesatria Jaya Jambi. Acara tersebut dipimpin oleh Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri serah terima jabatan Komandan Batalion Raider 142 Kesatria Jaya pada Rabu pagi. Kegiatan yang dilaksanakan di lapangan Batalion Raider 142 Kesatria Jaya tersebut dipimpin Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono dan dihadiri Kapolda Jambi serta Kepala Stasiun LPP TVRI Jambi. Dengan dilaksanakan serah terima jabatan, maka tingkat kepemimpinan Batalion Jambi secara resmi diganti, yang sebelumnya dipimpin oleh Letkol Infantri Esnan Haryadi akan digantikan oleh Mayor Infantri Dwi Junaidi Mulyono dan Letkol Infantri Esnan Haryadi akan pindah ke Dandodik Latpur Rindam 2 Baturaja.
Dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono mengatakan, dengan digantinya tingkat kepemimpinan diharapkan kepada anggota yang baru dilantik untuk cepat beradaptasi. Dari Letkol Isnan kepada Letkol Mayor Dwi, tentu ini adalah suatu regenerasi dalam proses peralihan pimpinan di satuan dan rangka memberikan penyegaran terhadap personil yang bersangkutan pejabat lama maupun yang baru. Diharapkan nanti dalam pejabat lama akan mendapatkan penugasan lebih lanjut untuk mengisi dan melengkapi pengalaman tugasnya. Sementara yang baru, ya, dengan suasana baru diharapkan menjadikan suatu penyegaran satuan ini untuk lebih bisa meningkatkan kreativitas, dedikasi, dan prestasi yang lebih bagus. Sementara itu, Danrem juga menegaskan kepada satuan untuk tetap waspada terhadap potensi bencana alam, khususnya di saat musim kemarau, dengan meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Pada pelantikan dan pengambilan sumpah pengangkatan jabatan fungsional guru di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci tahun 2023, Adi Rozal mengajak para guru untuk selalu menumbuhkan rasa ingin belajar terhadap hal-hal baru, khususnya pada perkembangan dunia digital. Bupati Kerinci Adi Rozal menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah pengangkatan dalam jabatan fungsional guru di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci tahun 2023. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dipimpin Bupati Adi Rozal dan diikuti 130 orang guru dari berbagai sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dalam Kabupaten Kerinci. Adi Rozal mengatakan, seluruh aspek kehidupan saat ini sudah menggunakan teknologi, termasuk juga dunia pendidikan yang saat ini sudah berbasis online. Para guru diharapkan untuk mampu beradaptasi pada era digital dengan selalu menambah literasi teknologi. 5. Bersedia melaksanakan kegiatan 0727 2014 08 1001 oleh Bapak Bupati. Bukan dengan hadirnya sendiri Bapak Ibu untuk menjadi pegawai. Untuk mendidik manusia itu tidak mudah. Ada perubahan paradigma, yakni generasi Z atau milenial atau 4.0. Anak-anak itu sudah harus diperkenalkan dengan teknologi, tapi pendidikan itu tidak hanya berarti hanya transport knowledge, tapi juga perilaku, sikap, attitude, akhlak, moral juga harus disampaikan. Untuk itu saya minta guru-guru Kerinci betul-betul menjadi pendidik yang komprehensif, yang menyeluruh, tidak hanya memindahkan ilmu saja. Adi Rozal mengajak kepada para guru khususnya di Kabupaten Kerinci untuk selalu menumbuhkan rasa ingin belajar terhadap hal-hal baru agar mampu mengikuti perkembangan dunia digital dan dapat mengiringi siswa yang sudah berbeda generasi. Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Amri Nur Hidayat merupakan satu-satunya wasit asal Jambi yang akan memimpin Liga 2 Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, jalin silaturahmi dan sinergitas, Kepala Stasiun TVRI Jambi Raden Sarjono melakukan kunjungan kerja ke kantor DPRD Provinsi Jambi. Kepala Stasiun TVRI Jambi Raden Sarjono melakukan kunjungan kerja ke kantor DPRD Provinsi Jambi dalam rangka silaturahmi dengan anggota DPRD Provinsi Jambi Selasa sore kemarin. Pada kesempatan ini, anggota DPRD Jambi Fauzi Ansori menyampaikan pihaknya akan selalu bersinergi dengan TVRI Jambi terkait publikasi program-program pembangunan dan kinerja pemerintah. Fauzi Ansori juga berharap TVRI Jambi dapat terus mendukung DPRD Provinsi Jambi untuk menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat secara luas. Pertama, bahwa fungsi dari publikasi hasil-hasil pembangunan ini juga perlu disuarakan gitu ya oleh Dewan, bahwa gubernur juga punya program RPJMD, punya program-program prioritas yang harus dipublikasikan dan rakyat tahu. Demikian juga Dewan, fungsi Dewan ada 3, pengawasan, budgeting, dan legislasi. Dan kerja-kerja fungsi kami ini juga harus diketahui publik. Oleh karena itu kami dari
fraksi Partai Demokrat dan sebagai anggota DPRD juga sangat mendorong bagaimana pemerintah daerah juga bisa bersinergi dengan TVRI, baik itu dari kerjasama di bidang program maupun dari sisi supporting pendanaan gitu untuk kegiatan-kegiatan agar apa yang dilakukan Pak Gubernur, apa yang dilakukan oleh Dewan ini juga bisa diketahui oleh masyarakat. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah itu adalah Gubernur dan DPR. Maka program-program pemerintah juga harus disinergikan oleh kedua lembaga ini. Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Jambi Raden Sarjono berterima kasih dan mengapresiasi anggota DPRD Provinsi Jambi, Fauzi Ansori, berkontribusi pada pembangunan Provinsi Jambi. Yazid Santoso, Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Persatuan Panahan Indonesia atau Perpadi Kota Jambi menargetkan 10 medali emas pada kejuaraan Porprov Jambi ke-23. Panahan Kota Jambi optimis dapat mempertahankan gelar juara umum di Porprov tahun ini. Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani turut memeriahkan Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-23 tahun 2023. Sebanyak 133 atlet Perpani akan merebut 15 medali emas. Pada Pekan Olahraga 2 tahunan ini, Perpani Kota Jambi menargetkan 10 medali emas. Ketua Umum Perpani Kota Jambi, Habibi, mengatakan, dengan persiapan yang matang, tahun ini Perpani Kota Jambi optimis mampu meraih 10 medali emas. Sebanyak 24 atlet Perpani Kota Jambi diturunkan pada cabur panahan. Atlet diminta tetap fokus dan menjaga stamina sebelum bertanding, sehingga dapat berjuang dengan maksimal. Persiapan sudah sangat matang, kita sudah akan kirim atlet, kurang lebih ada 24 atlet akan kita kirim pada Porprov kali ini yang akan berlaga. Dari 15 nomor kita targetkan 10 medali emas yang akan kita rebut. 10 medali emas itu ya? Artinya itu ada peningkatan dari target sebelumnya? Ada, kalau sebelumnya di 2018 ada 5 medali, kita targetkan 100% 2 kali lipat untuk 2023. Sementara itu, Perpani Kota Jambi telah mengkoleksi 2 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Total ada 4 medali yang sudah dikantongi oleh Perpani Kota Jambi di Porprov Jambi ke-23. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Merasa dicurangi wasit saat menghadapi tim futsal Kota Jambi di partai final kemarin, tim futsal Batanghari akan membuat pengaduan ke Komisi Disiplin. Tim futsal Batanghari menelan kekalahan dari tim futsal Kota Jambi di partai final Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jambi ke-23. Hasil tersebut membawa tim futsal Batanghari hanya meraih medali perak di Porprov tahun ini. Tim futsal Batanghari kalah tipis dari tim futsal Kota Jambi dengan skor 2-3. Hasil itu membuat tim futsal Batanghari belum puas karena merasa dicurangi wasit. Pasalnya, pada 1 menit terakhir babak kedua, sebuah gol penyama kedudukan dari tim futsal Batanghari dianulir oleh wasit sehingga tidak merubah skor. Hal itu membuat ofisial tim futsal Batanghari protes keras dan pertandingan sempat terhenti cukup lama. Saat proses masih dilakukan ofisial tim futsal Batanghari, wasit langsung meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, sehingga tim futsal Batanghari merasa dicurangi wasit dan akan membuat pengaduan ke Komisi Disiplin. Kita dapat perak, walaupun di pertandingan tadi banyak kontroversial, banyak keputusan-keputusan wasit maupun PP yang menurut kami tidak sesuai dengan aturan. Contohnya tadi, mau ngasih tahu juga, kami dapat juara 2 bukan selesai kick off. Ada masih waktu 1 detik, ini diberhentikan oleh PP sepihak. Nanti pengennya setelah ini kami mau mau ngadu lah ke Komdis yang terkait masalah ini gimana jalan keluarnya. Tim futsal Batanghari berharap Komisi Disiplin dapat merespon dan menindaklanjuti dengan cepat atas indikasi kecurangan tersebut sehingga olahraga di Provinsi Jambi bisa berjalan sportif. Joko, Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, setelah lolos mengikuti seleksi, Amri Nur Hidayat menjadi satu-satunya wasit asal Jambi yang akan memimpin pertandingan di Liga 2 Indonesia. Inilah Amri Nur Hidayat, pria asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menjadi satu-satunya wasit yang akan memimpin pertandingan Liga 2 Indonesia mulai September mendatang. Prosesnya menjadi wasit di Liga 2 Indonesia bukanlah hal yang mudah.
Amri Nur Hidayat harus bersaing dengan 107 peserta seleksi dan menjadi bagian 24 wasit Liga 2. Amri Nur Hidayat memulai karir perwasitannya sejak tahun 2010. Saat itu Amri Nur Hidayat baru berlisensi C3. Setelah 4 tahun, pria yang akrab disapa Amri ini akhirnya mendapat lisensi C1 nasional pada tahun 2014. Namun harus menunggu 4 tahun lagi untuk memimpin laga perdananya di tingkat nasional pada 2018 lalu. Menurut Amri, selain proses seleksi yang ketat, pria yang juga bekerja di kantor Desa Bajang ini mengaku menjadi wasit memiliki tantangan tersendiri. Pada setiap pertandingan harus berhadapan dengan pemain dan supporter dengan berbagai macam karakter. Bahkan kerap mendapat ancaman dan pukulan dari pemain. Meski demikian, tantangan itu justru memotivasinya. Andri menarirkan diri menjadi wasit di Liga 1 Indonesia. Waktu itu yang mengarahkan saya untuk menjadi wasit itu adalah guru saya sewaktu SMA. Jadi beliau mengarahkan saya agar mengikuti pelatihan kursus wasit C3 tingkat kabupaten waktu itu, tepatnya pada tahun 2010. Menghindari hal tersebut, yang pertama, saya setiap kali bertugas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana saya berkomunikasi dengan rekan-rekan saya yang bertugas, yang mana rekan-rekan yang bertugas ini kita biasanya berlainan daerah dan bahkan kita belum kenal satu sama lain. Yang ketiga, saya selalu meyakinkan kepada pemain-pemain ataupun kesebelasan yang saat itu saya pimpin bahwasanya saya akan memimpin pertandingan tersebut dengan baik, dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Berprofesi menjadi wasit bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sebab itu, Amri berharap generasi muda di Provinsi Jambi juga dapat menjadi wasit dengan kredibilitas dan kemampuan yang mumpuni. Menurut Amri, profesi wasit tidak kalah tenar dengan pemain bola. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.